Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Aziza, mahasiswa Universitas Juanda semester 3 Prodi Ilmu Hukum dengan NIM E201071. Merupakan mahasiswa pertukaran pelajar program MBKM antara Universitas Juanda dengan Universitas Surya Kencana. Baik, saya di sini akan meresume buku Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Saya akan meresume buku Hukum Administrasi Negara dengan judul Hukum Administrasi Negara dengan penulis Profesor Dr. Haji Samsiar Samsudin Indradi. Diterbitkan pada tahun 2019, penerbitnya yaitu Setara Press, diterbitkan di Kota Malang, Jawa Timur. Dan saya akan membahas Bab 2 tentang ruang lingkup, sumber, dan sistem hukum administrasi negara. Buku yang berjudul Hukum Administrasi Negara, Bab 2 tentang ruang lingkup, sumber, dan sistem hukum administrasi negara, Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul Omtrek van het Administratief Recht memberikan skema tentang hukum administrasi negara. Yang pertama, ada hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara yang dikenal dengan residu teori. Residu teori ini yaitu yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven. Kemudian, menurut Walter yang berasal dari Swiss, bidang-bidang pokok hukum administrasi negara adalah hukum kepolisian. Nah, hukum kepolisian ini yaitu alat administrasi negara yang bersifat preventif. Nah, contohnya pencegahan dalam bidang kesehatan, penyakit flu burung, malaria, pengawasan dalam pembangunan, kebakaran, lalu lintas perdagangan, ekspor, dan impor. Kemudian ada hukum kelembagaan. Nah, apa hukum kelembagaan? Yaitu administrasi wajib mengatur hubungan hukum sesuai dengan tugas penyelenggara kesejahteraan rakyat. Misal atau contoh dalam bidang pendidikan, rumah sakit, tentang lalu lintas, laut, udara, dan darat, ada telkom, ada BUMN, ada pos, dan pemeliharaan fakir miskin, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada hukum keuangan. Nah, hukum keuangan ini mengatur tentang peraturan-peraturan tentang keuangan negara, misal pajak, bea cukai, peredaran uang, pembiayaan negara, dan lain sebagainya. Kemudian ada pendapat dari Kusumadi Pujo Sewojo membagi bidang-bidang pokok yang merupakan lapangan hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara yang diambil dari Undang-Undang Dasar sementara adalah yang pertama, hukum tata pemerintahan, tata keuangan, hubungan luar negeri, pertahanan negara, dan keamanan umum. Kemudian, sumber hukum administrasi negara terbagi menjadi sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material yakni sumber hukum yang menentukan isi aturan hukum itu. Dan untuk menentukan isi hukum itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya ada faktor sejarah, faktor sosiologis atau sosial, dan yang terakhir ada faktor filosofis. Nah, faktor sejarah ini yakni dipengaruhi oleh peraturan-peraturan masa lalu yang dianggap baik dan dapat dijadikan hukum positif. Sedangkan dari segi sosial, yaitu seluruh masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat atau kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam masyarakat dapat dijadikan bahan untuk membuat hukum. Dengan kata lain, mempertimbangkan perasaan hukum dari masyarakat tersebut. Misalnya, dalam pandangan ini, masyarakat dalam sosial yaitu ekonomi, budaya, agama, dan psikologis. Sedangkan secara filosofis yaitu ukuran untuk menentukan aturan itu bersifat adil atau tidak dan sejauh mana aturan itu ditaati oleh warga masyarakat atau mengapa masyarakat menaati aturan tersebut. Sedangkan sumber hukum formil yaitu undang-undang sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian ada kebiasaan atau praktik hukum administrasi negara, ada jurisprudensi, dan ada doktrin. Nah, kemudian yang terakhir ada sistem hukum administrasi negara. Nah, sistem hukum administrasi negara di Indonesia haruslah diterjemahkan sebagai bagian integral atau kesatuan dari sistem nasional. Landasan, tujuan, dan asas sistem administrasi negara sama dengan asas sistem nasional yang tertera dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Penyempurnaan dan perbaikan terhadap sistem administrasi negara ini diarahkan untuk membuat atau memperkuat kapasitas administrasi negara.
Dan kegiatan ini merupakan suatu proses rasionalisasi terhadap sistem administrasi agar dapat memenuhi fungsinya sebagai instrumen pembangunan dan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Baik, sekian resume buku hukum administrasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.